serangan genosida Israel terus berlanjut meskipun ada seruan dari Dewan Keamanan PBB untuk gencatan senjata segera dan arahan dari Mahkamah Internasional. يا رب مالنا غيرك يا رب، مالنا غيرك يا رب، يا رب قتل اطفالنا يا رب، والله يا رب ما حذرونا، يا رب عليك بحكام العرب يا رب، والله ما حذرونا يا رب. قاهر الخنازير، قاهر الكفر القاتلة، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الحمد لله الذي من علينا بالنصر المبين، الحمد لله الذي نصر عباده المجاهدين، الحمد لله الذي آزر جنده، اللهم لك الحمد. تكبير، الله أكبر والعزة لله. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Bayangkan sebuah kota yang dulu penuh kehidupan. Gedung-gedung berdiri megah, anak-anak berangkat ke sekolah, mobil dan bus memenuhi jalan-jalan utama, pasar ramai, taman kota dipenuhi keluarga yang berjalan santai di sore hari. Inilah Gaza sebelum kejahatan perang Oktober 2023. Kota ini hidup, gedung-gedung berdiri, jalan-jalan penuh dengan kendaraan sebelum dibombardir oleh Israel. Tapi lihat Gaza sekarang. Kota ini hampir tak lagi dikenali. Gedung-gedung dan rumah-rumah hancur. Jalan berubah menjadi puing. Ribuan keluarga kehilangan segalanya. Sebelum perang besar meletus, Gaza adalah rumah bagi lebih dari 2 juta orang. Di tengah segala keterbatasan, kehidupan tetap berjalan. Gedung apartemen berdiri di sepanjang jalan utama. Universitas dipenuhi mahasiswa yang mengejar masa depan. Rumah sakit merawat pasien setiap hari. Di pasar tradisional, pedagang menjual roti, buah dan sayur. Suara kendaraan dan aktivitas manusia memenuhi udara. Banyak orang di luar Palestina mungkin hanya mengenal Gaza sebagai wilayah konflik. Namun bagi penduduknya, Gaza adalah rumah, tempat mereka lahir, tempat mereka membesarkan anak-anak, tempat mereka bermimpi tentang masa depan. Mereka tidak membayangkan bahwa dalam waktu singkat, kota ini akan berubah drastis. Sejak perang besar dimulai pada Oktober 2023, Gaza mengalami kehancuran yang sangat luas. Serangan udara dan pertempuran membuat banyak kawasan kota rusak berat. Gedung-gedung tinggi yang dulu berdiri kini runtuh. Rumah-rumah hancur. Jalan-jalan utama dipenuhi reruntuhan beton. Banyak taman kota yang dulu hijau kini berubah menjadi tanah kosong penuh debu. Di beberapa wilayah hampir tidak ada bangunan yang tersisa utuh. Pemandangan yang muncul di banyak rekaman adalah blok-blok bangunan yang rata dengan tanah. Bagi banyak warga Gaza, kota mereka kini terlihat seperti kota hantu, sunyi, rusak, dipenuhi puing-puing. Namun, di balik kehancuran fisik itu, ada cerita manusia yang jauh lebih menyedihkan. Perang bukan hanya menghancurkan bangunan, tapi perang menghancurkan kehidupan manusia. Banyak keluarga kehilangan rumah mereka. Ada yang terpaksa tinggal di tenda-tenda darurat. Ada yang mengungsi dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari keamanan. Yang paling menyakitkan adalah
kehilangan anggota keluarga. Banyak orang kehilangan anak, kehilangan ibu dan ayah, kehilangan suami atau istri. Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan. Sebagian kehilangan sekolah, sebagian kehilangan rumah, sebagian bahkan kehilangan orang tua. Kehidupan yang dulu terasa normal kini berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup setiap hari. Banyak lembaga kemanusiaan dunia menggambarkan kondisi ini sebagai salah satu krisis kemanusiaan yang paling serius di kawasan tersebut. Dan di tengah semua penderitaan itu, rakyat Gaza masih mencoba untuk bertahan. Di tengah kehancuran yang paling gelap, manusia masih mampu menemukan kekuatan untuk bertahan karena mereka masih punya Allah, Tuhan pemilik seluruh kerajaan dan kekuasaan. Ya Rabbi, man ghairak ya Rabb, man ghairak ya Rabb. Ya Rabb, قتل أطفالنا يا رب، والله يا رب حذرونا. يا رب عليك بحكام العرب يا رب. Dan di Gaza, di antara puing-puing kota yang hancur, keteguhan itu masih terlihat. Keteguhan manusia yang menolak untuk menyerah pada sesama manusia. Namun semuanya mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. الفرق عشان الوقت مش لاقي مش عندهم مجد، مش لاقي ناس ياكلوا، مش لاقي ناس يشربوا، فيش مي ولا في حاجه، مش جراد بنقولوا مي قاعد على الكرات. Di tengah kehancuran yang begitu besar, banyak warga Palestina tetap menunjukkan keteguhan yang luar biasa. طاهر الخنازير، طاهر كفر القاتلة، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الحمد لله الذي من علينا بالنصر المبين، الحمد لله الذي نصر عباده المجاهدين، الحمد لله الذي آزر جنده، اللهم لك الحمد. تكبير، الله أكبر والعز. Bagi generasi muda Palestina, mempertahankan tanah kelahiran mereka bukan sekedar hanya soal tempat tinggal, tapi juga soal martabat dan masa depan. Sebahagian dari mereka memilih bergabung dengan kelompok perlawanan seperti Hamas dan Hizbullah. Yang lain membantu sebagai relawan, petugas medis, atau membantu warga sipil yang terdampak. Di antara puing-puing bangunan, masih ada anak-anak yang mencoba tersenyum. Masih ada orang tua yang berusaha melindungi keluarganya. Dan masih ada manusia yang bertahan meski kehilangan hampir segalanya. Dunia mungkin melihat Gaza sebagai kota yang hancur, tapi bagi rakyat Palestina, Gaza tetaplah rumah mereka. Bagi kita yang menyaksikan dari jauh, kita tidak berada di sana, namun kita masih bisa menunjukkan kepedulian. Sebagai sesama Muslim, mari kita ringankan penderitaan dan perjuangan mereka dengan doa. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tuharrira asrana wa masrana wa an taruddahum ila diyaril muslimin wa an taj'alana min jundil fathi wan nasril mubin. Allahumma ista'milna wa la tastabdilna. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Dan dengan bantuan terbaik yang kita mampu, kita salurkan zakat, infak, dan sedekah kita untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di Palestina. Karena di saat sebagian manusia kehilangan segalanya, kepedulian kita bisa menjadi secercah harapan bagi mereka. Perang selalu meninggalkan pertanyaan yang lebih besar daripada jawabannya. Berapa banyak rumah yang harus runtuh sebelum dunia menyebutnya tragedi? Berapa banyak anak yang harus kehilangan masa depan sebelum dunia menyebutnya kemanusiaan? Dan berapa lama penderitaan harus berlangsung sebelum dunia memilih untuk benar-benar melihat? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak hanya ditujukan kepada para pemimpin dunia, tapi juga kepada kita semua.
Terima kasih telah bersama kami. Di ruang konvergensi, kita tidak hanya melihat informasi, kita mencari makna di balik peristiwa.